Woi, banyak banget pedangnya. Mbak, ambil Mbak. Udah. Watashi wa namai wa Sarah desu. Welcome to Diary Mystery Sarah. Oshakuna shimasu desu. Hajime! Jepang tapi aksennya Irasemase! Jepang tapi aksennya Mandarin. Oh yaudah, enggak. Ini kita mau ngomong bahasa apa nih? Tamu kita dari Jepang soalnya kan? Iya, makanya. Oke, Oh, iya. ulangi. Ceritanya Om Ho belum kelihatan. Oh iya, ceritanya. Belakang ini. Ceritanya. Ni hap kleung nang hap kleung nang heuy, ning hap keung nang hap. Nih gak bisa bahasa Inggris. Bahasa Jepang, gue nggak bisa. Udah Thailand. Oh, Thailand, ya. Lanjut. Lanjut. Gue yang translate-nya. Oh ini gantian. Kan gue nggak bisa bahasa Thailand. Ngarang aja. Bahasa Inggris. Bahasa hati aja. Ayo. Gimana? Ning highlight kala sabda. Gue nggak bisa. Coba. Coba Om. Opening. Pakai bahasa apa aja terserah deh. Aku coba main. Oke, 3, 2, 1. Goedenavond allemaal. Ik spreek in het Nederlands. Bitter balen. Vertalen alsjeblieft. Buat poperces. Ini di sini ada subtitlenya nggak sih, Pak? Anjing gue bacanya nggak kebaca nih. Kembali kali ya? Nih, keuntungannya nih ya, kalau ada Om Hao, kalau misalnya ketemu hantu yang dari Belanda, Ya. bisa Mantap. diterjemahkan. Nah, Asik tuh. Nah, tapi sorry, dari Jepang juga bisa kan? Hajimeste. Jadi pas nih. Jadi hari ini tim kita ketika kisah apa namanya? kisah tanah Jawa. Kisah tanah Jawa. Enggak, bukan. Ini kisah tanah Jawa. Ini kisah tanah. Iya. Ini Coy, ini opening aja udah 15 menit, anjir. di sapa dulu. Hai Saradis, ketemu lagi di Diary Mystery Sarah. Malam ini spesial banget karena ada Om Ho. Setelah
setelah 6 bulan tidak collab bareng ya Mbak ya. Terakhir Ya. bulan Agustus, ini kita ketemu di bulan Maret. Betul. Oke. Udah rindu ya Mas ya? Iya Mbak, lama ya karena terhalang ini gitu. Iya, ada ya pandemi, Pandemi kita juga juga. rencana-rencana yang seharusnya Iya. dari beberapa bulan itu harus tertunda dulu ya. Nggak usah pakai introduction lagi ya. Udah nggak perlu. Nggak Udah, perlu ya? udah pada hafal kan sama nama gua? Bang Siap. Fadli, Bang Fadli, Bang Fadil. Bang Fadil. Kalian semua nggak bisa baca. Berak! Udah, masuk aja nih, gua kesel. Tunggu dulu, aku mau cerita dulu nih. Oh, iya. Ini villa kosongnya dari tahun 1970 guys. Kok kayak ngelenong, Mbak? Iya benar. Oke. Ulang, Iya, iya. nggak enak ngomongnya. Yang serius ya? Nah, terus. Oke. Bentar. Iya. Kumis gua keriting. Bego. Enak banget. Udah. Yuk. Ayo ulang. Jadi guys, malam ini kita nih di villa ya. Villanya tuh udah kosong dari tahun 1970. Ya ampun, dari 1970. Wah, gila banget. Aku tuh kayak nggak nyangka banget kalau villa ini tuh kayak oh my god. Ini apa? Sama aja. Anak zaman sekarang ngomongnya kayak gitu. Ih gila, serem banget lo meninggal. Woi, lu kayak meninggal gua doain. Coy, nggak boleh gitu. Biar. Nggak boleh gitu. Ya kan abis lebay banget. Gila anaknya mau meninggal. Lu belum pernah yang ngerasain pas lagi sakaratul maut ya? Coy. Jadi kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, nggak boleh, nggak Jadi kita boleh. ngingetin bahwa jangan lebay-lebay banget lah gitu. Iya, bener. Ya ampun enak banget pengen pingsan, masih wajar kita masih bisa bangun Iya ya kan. bener. Iya. Kalau bangun, Coy. Coy, kalau itu Iya. coy. Ya udah, kita langsung masuk aja ya Pak Dem. Pak produser mau yang mana dulu? Ini dulu. Oh, karena udah dilampuin ya? Oke. Silakan masuk. Iya. Mas Hao. Ya. Mas Hao sudah dari tadi sudah sempat ngedeteksi apa Mas Hao? Ini keluarga dulu Mbak waktu kita kesini sebenarnya. Oke. Jadi yang tadi saya sudah ngomong sama Mas Wisnu di bawah, itu ada tuan Belanda, nyonya Belanda, 2 anak perempuan, Ya. 1 anak laki-laki. Dan yang unik saya lihat anak laki-lakinya ini naik sepeda roda 3 Oke. keluar sini. Cuman ada 2 seperti ini ya dulu menjadi seperti asisten rumah tangga beliau. Sepasang bapak sama ibu. Tadi yang sudah menyambut kita waktu kita pertama kali ke sini. oh itu mereka. Jadi kayak satu Iya. keluarga gitu. Iya, Beserta dengan pembantu-pembantunya. iya. Gitu. Berapa tadi orang totalnya? 5 sama tambah 2, Mas. 7. 7. Oke. Berarti tapi ini misteri ya, maksudnya kok mereka bisa sampai semuanya ada di sini itu, ya kan? Iya, iya. Itu mereka di satu line yang sama? Iya. Jadi Di kehidupan ketika mereka masih hidup? di bareng? era itu ya. Jadi tadi beliau bilang ketika nanti kalian di sini dengan kita Belanda-Belanda di sini semoga aman. Karena waktu nanti kita berjalan keluar itu yang ngisi beda lagi. Jadi ada teritori-teritorinya di ternyata. Keluar kemana nih Omang? Dari bangunan ini. Oh ini tuh Belanda? Iya. Ini masuk kekuasaannya Belanda. Oh. Oke. Jadi di luar Miss K. Oh di luar banyaknya miske, Ya. beda teritorinya. Ya. Nah, ini ada ruangan lagi nggak sih? Aku pengen lihat deh ruangan itu. Coba. Sebentar. Aku pengen.
Ini ada sini, Sebentar. sini. Sini deh Mbak. Ini ya. Soalnya ini Mbak Sarah, Iya. yang sosok anak-anak perempuannya itu kayak ngegiring kita gitu. Oh. Misanya, Iya. Nisa ya. Misa ya. Nisa. Oh ya ini. Oh, ada kamar mandi Nah di ini sini, Mbak, guys. tadi saya belum cerita. Ini menjadi portal atau gerbang antar dimensi Mbak. Saya tadi dikasih tahu waktu di luar, nanti di salah satu ruang ada cermin. Nah, terus Ini Mas ya. Mas Wisnu untuk menggambar, nanti lihat sini, karena ini merekam semua kejadian yang ada di sini. Oh iya. Kamar mandi Mas. Ke sini. Kamar mandi. Iya. Mau lihat nggak? Nu? Apa tadi? Nggak apa-apa Mas. Hah? Sini. Lihat cerminnya. Ini dari atas turun, kayak di scan itu loh Mas. Iya. Dari bawah naik. Ini pas garisnya ini diambil di tengah. Aku yang lihat jelas banget sosok perempuan yang dewasa, ibunya ya. Iya. Iya. Aku sepasang. Wisnu sepasang. Sepasang. Mbak, ini Berdempetan. nah, yang jelas banget Mbak si ibunya. Rambutnya tuh rambutnya Bagaimana lihatnya? semi diangkat, agak diangkat gitu. Tapi diangkatnya itu kayak kalau lagi di rumah di apa sih? sanggul. Dia Apa ya? nyanggulnya tuh bukan Nyanggul asal kan bukan angkat. formal yang Iya. bukan formal mau pergi ketemu orang, tapi lebih kayak lagi di rumah. Asal tapi cantik diangkat. gitu ininya. Iya, bagus bannya. Dan aku nggak tahu itu apakah emang rambutnya tebel atau jadi kayak nyisir apa sih, kayak agak tinggi ya. Tapi cakep kan. Gitu. Maksudnya aku pikir tadi kayak madam, inget nggak? Iya. Bukan tapi ternyata. Nggak serapi itu. Oh, nggak serapi. Nggak serapi Oke, itu, oke. iya benar. Kalau Wisnu ngeliatnya sepasang. Sepasang. Wisnu udah dapat. Oh, Wisnu mau langsung gambar dua-duanya ya? Boleh? Ya, langsung aja. Apa Fat yang dirasakan? Puyeng ya? Pas Om Hao ngelepas tangannya, iya gue ngerasa agak anget sama gitu. Ini sebenarnya baru Mbak, ini nggak mengikuti zaman kolonial, tetapi kekuatan cermin itu ternyata yang kuat di rumah ini. Jadi dulu memang ada satu cermin di tempat ini yang dipecahkan Mbak Sarah. Iya. Karena si penghuni rumah ini takut ketika malam. Ada satu kisah begini, si istrinya itu nikah baru, tinggal di sini. Kemudian pas malam dia mendengar suara kegaduhan di ruang tengah. Ternyata si ibunya yang mbaknya itu yang baru hamil, dia melihat ada perempuan diseret. Ada perempuan diseret. Iya. Perempuan yang diseret, yang di perempuannya itu siapa? Orang Belanda kalau dilihat. Jadi Diseret dia sama siapa? sama kayak orang pakai hitam-hitam ditutup matanya itu loh Mas. Jadi kayak perampokannya Mbak Sarah. Dan kondisinya waktu hujan deras. Oke. Dan kejadian ini diulang terus, dan si ibunya itu, mbaknya itu kalau bercermin dia malam, kadang di belakang ada orang, tapi seperti minta tolong gini, gitu. Dan dia selalu minta sisir Mbak Sarah. Sisirnya ada sejarahnya apa mungkin Mbak Sarah yang nanti saya nggak tega soal untuk cerita. Oh iya, oke. Sisirnya itu. Iya. Jadi sebenarnya dibantah ya? Iya. Mereka semuanya. Jadi gampang cerita gini Mbak, ada dulu asisten rumah tangganya kayak pinjem uang atau apa di depan waktu kita tadi, dimarah-marahin, sakit hati gitu, baperan, terus akhirnya pas itu tahu si suaminya ini kan kerja turun kadang ke Batavia, ini kan Boutensort ya, kadang ke situ, ingin niatnya nyuri, dan saya lihat itu udah berabrik kamar atau apa gitu, ketahuan lah gitu. Iya. Jadi
karena ketahuan dia panik, akhirnya dibunuhlah satu keluarga ini. Tadi- Aku pengen coba ngobrol deh sama yang cewek. Boleh nggak afirmasi sedikit? Di leher ini ada kayak, nggak tahu deh kenapa tuh. Itu- either itu istrinya atau suaminya ada garis di sini, Mas. Iya. Garisnya itu nggak rapi Mbak, itu kayak sisir yang dibuat ya sedapatnya waktu itulah gitu. Hah? Ini sisir. Sisirnya kan besi Mas dulu. Iya, sisir besi. Oh. Sisir besinya, aku Oh. Karena si suami juga pulang waktu itu kejadian jam segini lagi Mbak Sarah, jam 11. Nah, ini kalau misalnya Iya. tadi Mas Al bilang sisir itu satu set itu, jadi dia nggak cuma sisir, dia datangnya satu set. Jadi ada kayak tempat itu kayak naruh buat perhiasan atau Iya. bedak atau apa nggak tahu. Nah itu bahannya sama emang dari besi. Iya. Pokoknya dari bahan keras itu apa sih? Besi ya? Besi, Besi, tembaga, apalah. Apa itu Nek? Ya bersolek Bercermin. iya. Itu satu ini terus ada kayak tusukan nih apa namanya? Nggak Onde. cuman nggak cuman itu, tapi ada beberapa alat. Nah itu satu karena senada semuanya ada kayak bukan ukiran tapi kayak ada manik-manik titik-titik kecil warna putih. iya. Oke. Jadi ketika itu mengancam karena sudah ngambil gini ya Mbak ya, ngambil gini. Ini saya contohkan ini Mbak Sarah nanti ngambil gini terus ini kan bawa golok, dia dilempar-lemparin kan. Kena Yang bawa golok siapa? orangnya yang ngancam. Jadi waktu itu saya lihat ada orang yang berjaga di luar, ada beberapa, terus di keluarga ini juga ada guguk ya Mbak ya. Guguk ya. Yang itu sudah diracun dulu, jadi orang ini tahu banget gitu loh Mas. Karena kerja di sini. Karena Iya, kerja di iya. dalam. ya. Dilempar-lemparin gini, terus akhirnya dia mau lari. Ini perempuan yang hamil tadi. Bukan, ini Oh beda lagi pemilik rumah ya yang lagi di kamar rumah. Wisnu. Iya, ini tahun 1930, 1940 lah. Oke. Lari ke sini karena terjatuh ditarik tuh. Mesti ngasih luka Mbak kayak gitu mesti. Hah? Kena Luka ya? kesenggol ya nggak apa-apa. Nyenggol gini terus ditarik, dan si ininya apa? Sisirnya itu sebenarnya mau buat ngelawan tapi sekalian digini sekalian sama orangnya. Jadi ini masih lari itu masih dalam kondisi luka. Jadi meninggalnya itu kehabisan darah. Kehabisan darah karena keluar darah dari leher gara-gara digorok pakai sisir. Iya. Oke. Apa itu Mas? Iya kena gagang. Berdarah nggak? Enggak, memang belum keluar. Ini bau darah banget Mbak Sarah. Hah? Tempatnya bau darah. Iya. Iya, soalnya kan banyak darah yang tumpah. Anaknya tadi berapa Om yang Om lihat? 3. 3. Ditambah 2 lagi suami istri penjaga rumah ya. Iya. Ini bukan Itu ya, ini bukan yang penjaga Iketan rumahnya gitu ini kan, yang rambutnya. yang ngebunuh bukan? Gitu. Diikat ke belakang. Ke belakang, angkat gitu. Ini beda lagi Mas. Jadi yang itu sudah tua-tua, ada sepuh-sepuh suami istri. Oke, sepuh-sepuh yang Beban, suami. Iya. beban nafsu kayak. Aku tanya yang laki-laki siapa namanya bentar. Satu ya. Siapa dulu? Mau Om dulu? Om mau komunikasi? Mbak Sarah dulu aja. Saya habis Mbak Sarah. Namanya siapa Mas Al yang perempuan? Marcel, M-A-A-T-J-E-L. Marcel. M-A-A-T-J-E. T-J-E, Marcel. Nggak enak nih tenggorokannya. Iya. Ya kan? Oh, dia ya? Aduh. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nanti dulu. Saya ke yang putra, yang menirnya. Oh, ya. Mevrouw Mace, komt aan naar hier voor te spreken met me. Aku nggak ngerti. Nyonya Mace datang ke sini, monggo gitu. Silakan ngobrol dengan kita.
dengan saya. Oh itu Gitu. artinya guys. Saya salah ngomong. Ini aku sekarang panas ya. Iya. Di sini dadaku. Terus di leher aku sekarang kayak nggak nyaman banget rasanya. Aduh, aku nggak kayak ngikutin lidahnya, dia susah nih. Kenapa pakai bahasa Belanda ya? Perlain tuh apa sih? Ya, Mbak? Perlain. Anak-anak tuh apa ya, Mas Al? Anak-anak itu Young and Me. Dia ada panggilan saya yang buat anak-anak nih. Iya, iya. Itu yang dia tadi coba untuk kasih tahu ke aku. Dia intinya kayak anak-anak saya gimana. Ya, karena tujuannya waktu kejadian itu, ini maaf ya, jadi kan babu itu kan bahasa Belanda untuk asisten rumah tangga. Iya. Itu di bawah dia anak-anak saya diselamatkan, teriak-teriak gitu waktu itu, karena mereka ingin lari dari luar, tapi ternyata di luar juga dikepung gitu, Mbak. Kinderen itu anak-anak. Daar is gevaarlijk gitu, maksudnya berbahaya, gevaarlijk itu berbahaya. Namanya dapat nggak Mas Al yang bapaknya? What is your name van jouw man? Maar ik niet te verhaal met mij. Namanya sih Tuan Herman Jansen van der Aar. Ini Nyonya Marco van der Aar. Boleh ditulis gimana? Herman Jansen gitu aja, Mas. Herman gimana? Jansen. Herman Herman biasa. biasa. JANSEN. Jadi beliau ini Mas Mantri, tugas di rumah sakit. Iya. Mantri itu kayak dokter ya? Iya waktu Oh. itu. Kelihatan bersahaja ya mukanya ya? Iya. Baik banget ini Papa Si ini. bapaknya. Ini anak-anak ini bahasa Indonesianya lancar loh Mas Al. Iya. Anak-anaknya. Iya. Karena sering Dan bergaul sama... bisa bahasa Sunda juga sih sedikit. Karena ngobrolnya sama Pembantu. deket sama pembantunya juga. Iya. Jadi biasa dan kayaknya ibunya juga Iya. pasti kok. Ibunya juga sama-sama Belanda ya? Iya, dua-duanya dari dan Oh. Welkom Jovan. Dat is alit net in Buitenzorg, dat is in ja. Dia bilang dari ini sih Amsterdam. Buitenzorg bukannya Bogor? Kan tadi saya tanya, ibu datang dari mana? Dari Amsterdam. Tinggalnya di Bogor ya, ya gitu. Oh iya. Saya Buitenzorg masih tahu saya. Ya Buitenzorg. Wah, gitu. Rafflesia Arnoldi. Ini case-nya apa sih, Mas Al? Kasusnya kenapa bisa sampai kayak gini sebenarnya? Perampokan tadi kan? Perampokan. Ini aja tiba-tiba random aja gitu ya? Iya. Sorry, perampoknya random. Perampoknya Tapi pembantunya. Tapi kan perampoknya tahu seluk-beluk rumah ini. Kan pembantunya. Iya, jadi Perampoknya. dia Bukan bawa- pembantu yang tua dua itu, bukan. Ada lagi pembantunya. ada lagi yang dia kadang ngurusin untuk tempat lain terus membawa temen gitu loh, Mas. Oh, emang udah Ya, direncanakan. saya lihat ada 5-6 orang Mbak Sarah. Tapi yang jaga-jaga di luar 1. Jadi emang orang yang kerja di dalam. Yang udah tahu ya, yang udah tahu Iya. keluarga Iya, ini. orang mereka punya anjing-anjingnya sengaja diobat dulu. Iya. Sorry tadi gue nggak terlalu dengar karena gue lagi fokus iya. sama. Iya, nggak apa-apa. Iya, benar. Ini loh tadi yang jelas Mas Al ini merah gitu sampai. Iya, digorok itu. Digorok tapi Merah darah dan mau ngebekas gitu. Gue pikir digantung Enggak. bekas, ternyata kayak geresi. Goed, ja, goed. anaknya. Goedenavond. Ja. Ja, goedenavond ook. Ja. Meisje, ja. Ja. Jo, meisje. Kom naar hier.
Mevrouw, kan ik over jouw verhalen in het verleden? Alleen beetje. Ja, ik begrijp. Ja, ik begrijp jouw pijn. Ja. 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 En jouw meisje is niet hier. Het is niet in binnen, maar in de buiten van het huis. Baru anaknya ya? Yang Iya. itu, yang apa? Yang naik sepeda bukan sih? Iya, Yang yang laki-laki. Masih kecil banget ya? Jadi saya sampein anak-anaknya Nyonya itu nggak ada di rumah ini, jadi dia di luar. Niet in binnen, maar in de buiten, maksudnya di luar. Dan dia, ini saya sakit, jadi dia menceritakan tak suruh keluar. Tapi si anak ini karena ada kegaduhan dan setiap malam dia kayak hiperaktif, Mbak. Jadi waktu kejadian dia tidak paham. Jadi tetap naik sepeda. Dan menurut saya yang ini Ini tadi anaknya tapi ini Mas Al. benar. Barusan, Ini anaknya. Iya, Anaknya. iya. Oh, waktu pas kejadian perampokan dan pembantaian orang tuanya tuh anaknya itu nggak ngerti ya? Nggak ngerti karena Jadi- tidur, Mas. Hah? Karena ada posisi tidur juga. Oh, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi juga sebenarnya ya Mas Al? Nggak tahu. Jadi ini tadi ada yang itu tadi, yang laki-laki keluar sama ini. Jadi ada dua Mbak Sarah yang ada di tubuhmu. Ada nyonyanya sama anak pertama. Anak pertama itu agak gede lah. Itu masih yang usia 13-14 tahun gitu. Kamu lihat ini dulu. Sempit ya? Sempit ya Dika? Kecolok ya? Sempit. Oke, kita coba ke sana ya, Kak. Arah sana dulu. Iya, Mbak. Oh iya. Apa? Gambarnya belum dikasih lihat. Oh iya, iya. Di agak lama ya, Nu? Agak lama. Aja ya. Jadi Tak lihat itu. Oh iya. Hah? Ini kamar kan posisi di depan, Mas. Depan deket ruang pintu utama ya? Oke, kita mau fokus tentang Belanda dulu ya. Nanti giliran kalian nanti kita ceritain tentang. Siapa nih? Ini soalnya ada ketemu ini lagi banyak banget di sini. Oh, cermin lagi ya? Iya. Ini tuh pintu-pintu, Mas, jendela-jendela. Terhubung ya? Iya. Ini siapa nih? Aku. Siapa? Manggil anak ya? Kamu Kokom. Kokong apa? Kokom tuh nama ini. Kokom ini korban Nippon. Ada ini masuk era Jepang Nippon. Kokom. Heeh. Ya, yang di sana kan? Heeh. Heeh. Kokom nanti dulu ya, nunggu giliran nanti kita ke sana. Soalnya nanti kita cerita tentang zaman Jepang. Ya, aku tahu kamu kena apa-apa waktu itu. Ya. Irasemase. Jangan Jepang, Mas, nanti dia trauma. Oke. Ya. Dia mau ngambil samurai itu. Nanti udah. Kokom soalnya mengalami traumatis dia. Cewek cowok dia? Perempuan. Perempuan. Oh, Dapat. orang Jepang? Bukan orang pribumi. sini. Pribumi. Aku pikir dia orang Jepang. Bukan, Jadi bukan. makanya gue ngomong Di- Jepang. di Gue era udah belajar penjajahan. bahasa Jepang nih. Dia dari situ itu soalnya lebih kelam, Mas. Dulu. Iya. Heeh. Mau buka? Nanti aja. nanti. Nanti aja dulu. Kesian Fat itu. Itu yang nanti kita selamatin. pikir Ya, orang nanti kita Jepang. samperin. Sama ini. Jangan dibicarain kesian. Udah, oke. Jangan, apalagi sama laki-laki jangan. Aku aja ngurmatin banget. Nanti kita ceritanya Mbak Sarah. Ya. Nanti ya. Nanti aja. Ini yang anak kecil. Dari tadi aku yang mau bicara sih yang anak kecil ya Om Hao, dia iya. ke aku. Yang mana yang anak kecil? Kendaraan. Yang Yang naik naik sepeda. tricycle itu. Yang naik tricycle itu. Laki-laki atau perempuan sih Mas Yang naik Hao? tricycle Laki-laki. laki-laki pun laki-laki. kan Laki-laki. Tapi kecil masih ya? kecil banget loh Mas Hao. Iya, masih 3 tahun. Cipik. Itu
apa ya Mas? Jadi dulu itu ada lemari. Ada lemari ketika dia itu paling terakhir. Jadi si bapaknya yang tadi pulang tuh sudah nggak ada semua, termasuk asisten rumah tangganya. Si anak ini sembunyi di kayak lemari gede gitu loh Mbak. Dia masuk nyelempet gini. Lah, dia takut kan lama-lama sepedanya itu ditinggalkan di situ. Oh Nah, iya. sama si orang tendang. Grobrek, dia kan kaget langsung keluar. Oh, Iya. Kemudian ketika dia mau lari, ada kursi, digepras gini. Oh shit. Oke, aku mau konfirmasi aja. Iya. Ada 2 perempuan, 1 laki-laki nggak sih anaknya? Benar. Bener ya? Benar. Jadi yang paling gede itu perempuan, Perempuan. yang nomor 2 perempuan, terus yang paling kecil laki-laki, bener ya? Iya. Oke. Sepedanya warnanya biru nggak sih? Biru langit. Agak terang. Ada apa namanya, ininya tuh ada kayak Kliwir-kliwir itu. iya Mbak. clear ya, bener ya? Iya. Cycle. Kayak ini loh Mas, kain kadu pita. Tapi warna-warni, apa sih bendera Warna Belanda tiga, bukan sih? benar. Ada merah, putih, biru. Iya bener. Aduh kasihan. Kasihan mau digambarin nih si bocah ini naik tricycle. Dapat Pak. Ini yang pertama sih, yang kakaknya pertama. Guys. Kayaknya. Ini Ketek-ketek, apa? ketek-ketek. Iya. VR. Takut. Iya. Apa ada masalah juga kok? Ayo, Bang mau VR aja. Mbak di mana sekarang? Mbak di luar. Mbak Mara masuk, ini Kokom udah dikasih tahu nanti soal nipong. Mbak di luar. Iya, Ini iya. depan aku ya ada ini. Ada apa namanya? Ini kayak rumput, tapi rumputnya tuh ada yang tinggi, ada yang enggak, terus campur kayak tanah. Nah, itu basah nih. Basah. Itu galian Mbak. Itu gimana nih? Aku lihat Saya aja. Lihat aja. Iya, apa? lihat. Ada kita. Mbak masuk aja, nanti kalau udah mau balik lihat cermin, narik lagi aja. Iya. Galian apa ya Mas? Ini kayaknya emang dikuburnya di satu tempat nih. Jadi satu Mbak. Oh. Semua. Iya, tapi sudah dievakuasi, tapi itu hanya tinggal tempat. Dan kejadiannya waktu hujan. Dan yang saya lihat itu ditanamin pohon buat ngalihin ini. Oh iya, pantesan. Ada apa? Iya, ada pohon ya. Iya. Dan ini yang punya rumah ini laki-laki sama perempuan yang nikah itu baru nikah, istrinya hamil 2 bulan atau 3 bulan, itu tiap hari berantem terus Mas. Karena stres, dengar suara jeritan tapi dalam bahasa Belanda dan juga suara anak kecil dimaki-maki sampai dibentak-bentak dulu Mbak. Iya. Dan si laki-lakinya nggak percaya kamu ini ngigo atau apa gitu. Jadi rekannya mau ke sini mau cari rumah yang murah gitu ya. Tapi ini jauh loh. Maksudnya ini aku sekarang Iya. kayak Masih Mbak? maksudnya bukan di daerah tadi yang aku lewati. Iya. Kayak pohonnya tuh banyak banget gitu. Pohonnya gede-gede tapi renggang. Takut. Agak turun Mbak ke sana. Soalnya ini waktu itu kan di bawah. Pohonnya tuh tinggi-tinggi gitu. Ya jarang-jarang memang. Terus tapi pas aku lihat di sebelah sini aku tuh kayak bukan jalanan. Jadi kayak jalan jauh dulu gitu. Masuk ke dalam. Iya. Jadi kan nek misal kita perbatasan antara lapang sama hutan, itu kan ada ini ya Mas, hutan-hutan yang di pinggir. Ini sudah agak di tengah, agak di kayak padang gitu. Ada rumputnya enggak ini. Lokasi pemakaman yang Belanda tadi. Iya. Iya. Sekeluarga dan pembantu-pembantunya gitu Iya. ditaruh di situ semua. Iya. Karena dimasukin karung waktu itu dibawa ke sana. Astaga. Buat ngalihin jejak aja. Mas Hao, Iya. ini kok pembantunya yang kerja, pembantu dalam itu, kenapa aku ngerasanya dia juga ada sebenarnya bertanggung jawab atas kejadian malam itu? Karena ngasih tahu yang laki-laki pergi Mbak. Jadi kan yang bapaknya itu mendadak dibohongi sebenarnya Mbak. Jadi dikasih tahu waktu itu ada orang yang sakit di bawah. Oh. Ya, tapi saat sampai di sana ternyata kok itu hanya rumah kosong, maksudnya nggak ada orang
dirawat di situ gitu yang sakit. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Tapi ternyata perhitungannya mereka kan di awalnya sebenarnya tidak ini Mbak, tidak mau membunuh. Hanya mengambil uang perlunya berapa lah, karena orang ini ternyata sudah terbelit utang, judi, main perempuan dan macam-macam. Tapi maaf ya Mbak, diceritain nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sewaktu si anaknya pertama sama nyonyanya tertidur, itu ada niat buruk untuk seperti itu gitu. Iya. Karena sudah dikasih tahu, jadi ketika membawa beberapa yang sudah dibawa, si temennya ini bilang di sini udah kamu cepet, itu nggak usah digagain gitu. Tapi karena sudah setan ya, nafsu atau apa ya, tetap aja, sehingga ketika pulang kan anak teriak-teriak sama ibunya keluar. Ya, seperti saya ceritakan di sana tadi. Akhirnya karena suara teriakan dan macam-macam, Ya udah akhirnya bunuh. jadi bingkem aja gitu. Nah, berarti si pembantu yang di dalam juga sebenarnya tahu ya, maksudnya dia ikut andil, dapat bagian sebenarnya. Iya. Tapi dibunuh juga akhirnya. Iya, karena waktu itu sempat akhirnya berpindah gitu loh Mbak, karena ngeliat anak-anaknya nggak tega, sehingga tadi yang ke Mas Wisnu untuk menceritakan hal ini. Jadi dia merasa bersalah gitu. Iya. Jadi ketika saya ditolong kok saya malah mukul dari belakang gitu, ikut sekongkol. Yang perempuan mah nggak tahu. Oh, cuman yang laki-lakinya aja pembantu yang laki-laki. Sebenarnya infonya juga nggak sengaja sih Mbak Sarah. Jadi dia menginfokan Mas Fadil, Tuan pergi gitu aja. Ya, jadi ketika itu tahu kesini gitu, maksudnya. Jadi seolah-olah biar tuannya itu kan nggak selamanya di sini ya, maksudnya nggak akan kalau malam tuh untuk waktu untuk keluarga. Karena si orang yang datang ke sini, perampoknya itu tahu kalau nanti tuannya ada, bisa lebih apa ya, mereka nggak akan leluasa lah untuk itu, untuk ngambil laki-laki ya. Kan dikenal beliau walaupun baik ya dalam menolong atau apa, tapi kan tegas dalam bersikap. Orang Belanda kan gitu. Baik ya. Bang nggak tega. Kita belum ngasih lihat Saradik tadi. Udah. 3 anak. Si anaknya yang 13 tahun tinggi ya Mas Hal ya? Maksudnya Iya. untuk anak 13 tahun dia cukup Iya, tinggi tinggi ya? kakinya panjang. Terus pakai baju dress lurus, bunga-bunga gitu kan. Oh, bunga-bunga ya? Iya. Saya pikir plakadot bunga-bunga itu ya? Bunga-bunga ya, Bunga. bunga mawar, seperti jadi suka dengan bunga mawarnya. Lece siapa ya Mas Hal? Lece siapa ya? Yang nomor 1. Nomor 1 Lece. Iya, soalnya namanya kan panjang Mbak. Iya. Ini nama panggilan. Nama panggilan Lece. Leetjes. Kan ibunya Marce, dia Lece. Lece. Ini aku lihat kayak ada kalung mutiara itu. Iya. Nah, Di sini. Si anaknya ini, anaknya itu seneng banget. Maksudnya kalau kan biasa kalau anak perempuan suka ngoprek-ngoprek meja Perasaan rias ibunya. ibunya. Anak yang keduanya yang suka Anak ya. iya, kayak ngoprek-ngoprek dia selalu Dia pakai si kalung mutiara itu. Iya. Terus ada percakapan, kamu tahu nggak sih Nak, ibu itu ngasih nama kamu dari apa mutiara, karena simbolnya apa gitu untuk dia. Aku nggak bisa. Jadi ada, aku lihat ada memori itu. Duduk terus kayak ngobrol. Oke, dan ntar kita kunci dulu, nanti siapa tahu kalau misalnya ada informasi lain baru kita gali lagi. Sekarang coba cari yang lain ya. Iya. Bukan coba cari, kita lihat Kita ke tempat situ yang lain. Mbak. Iya. Kita ke situ sebelum nanti kita agak geser, kita keluar sebentar. Terus nanti kita pindah ke tempatnya Kokom. Oke, Saradik, sekarang kita ada di lokasi yang sama. Yang tadi rumahnya itu sekarang Di luar. Di luar. Tadi Karena yang di dalam AC-nya nggak nyala, jadi kita keluar. gila dingin banget. Parah. Apa namanya? Tadi kan udah sempat dibahas kalau di luar itu memang banyak Miss K. Kita bilangnya tante atau Miss K. Iya. Nah, dan emang dari tadi sempat ada yang komunikasi ya. Namanya Kokom, bener nggak sih? Iya. Yes. Nah, itu rambutnya panjang banget. Tapi Sorry, biar Iya. gua nggak lupa. Kokom ini orang kita ya? iya. Iya. Oh, makanya tadi pas mau bilang Jepang, aku pikir orang Jepang. Bukan. Oke, lanjut Kokom.
Itu sebutannya apa? Nama panggilannya? Nama panggilan, dia masih punya nama panjang. Terus ini Oh. menarik, maaf ya mas saya potong, ini menarik. Biasanya kita ngeliat miske itu kan bentuknya ya perempuan gitu ya. Itu Mbak Sarah, di pohon itu Mm-mm. ada yang tinggi, badannya normal, tapi kakinya panjang gitu Mbak. Kayak pakai egrang. Oh, aku ingetnya ini tuh nggak kayak ini, mungkin nggak ada bayangan kalian, kayak film Susana yang Iya. bokir kecut, Iya gitu. itu. Ya, I know. Kayak gitu. Gua setiap nonton Susana gua nggak pernah. Ini gini, itu juga salah satu varian ya Heeh. dalam miske gitu. Perbedaannya ini penyebab kematiannya karena dipasung. Dipasung. Oh. Ya, karena mengalami depresi waktu itu. Oh. Jadi kalau tadi kita membahas tentang Belanda, kita nanti akan membahas tentang Nippon, Ya. tentang Jepang yang ada di sini. Jadi tentang beberapa kejadian-kejadian, ini langsung silver gitu ya Mbak. Iya. Terus, maaf Sorry ya. nanya, maaf sebelum dilanjutin. Tadi itu kan ada pohon nih, Iya. yang paling tinggi. Iya. Terus di bawahnya ada pohon yang agak lebat. Iya, Oh sorry, senter gua mana? Oh di kantong. itu menarik Ini, itu Mbak ini, Sarah. ini. Ya. Ini sorry ya. dipasung ini maksudnya. Ya, yang tinggi Mbak, lah itu. Yang tinggi, yes. Yang tinggi itu dari Ya, itu. jadi tuh. ini termasuk bentuk dari mutasi ya Mas Al, ya? Varian, ya. Itu senter siapa woi? Kenceng amat. Gantian, ini senter gua aja. Jadi ini adalah bagian dari ini Nih. adalah bentuk dari sosok miske yang sudah bermutasi, makanya jadi kayak tinggi banget, kayak apa kayak pakai enggrang. Itu kakinya dia. Kaki Mbak. Kakinya. Anu, Iya. Mas. Iya. Gua kan nggak lihat ya sama sekali ya. Mau nggak? Pokoknya enggak, Coba nggak aja, usah, coba. nggak usah, nggak usah. Enggak, coba Nggak kan, ini kan Mau. tadi gelap nih, hitam. Aduh ini lampu siapa sih? Ntar gua nggak kelihatan nih nanti nih. Ini kan pohon nih gede nih, Iya. ya kan. Terus di sini ada pohon yang agak lebat nih. Iya. Kalau kita nggak senterin kan gelap semua kayak gini kan. Iya. Nah dari tadi tuh di sini kayak set hitam dari tadi, set hitam. Ya itu di situ Pak. Ini ya, Cuma- Itu. di situ. Di situ persis lo senterin. Tapi sekarang posisinya ngebelakangin kita. Tapi ini over tuh loh Mbak, maksudnya kayak spanduk. Iya, kayak kena angin. Iya lucu gitu. Kakinya. Iya. Roknya pelapanya. Jadinya, entah itu rokok kelapanya, baru kan kakinya panjang gitu ya, atau lady. Oh. Itu bukan karena dia melayang gitu, bukan emang kakinya panjang. Enggak nginjek tanah Mas. Ini jadi roknya sampai sini, cuman kakinya itu ya nggak nyentuh tapi ini panjang. Oh, kakinya panjang banget panjang. ya. Kita kejar rokok dulu ya. Iya. Siapa nih? Ini kok kamu gambar sama dia Mas ya? Iya langsung aja daripada nguap. Iya. Ini siapa nih? Ini Gambar dong. Digambar ya? iya. Digambar ya? Bentar. Dia kan kaki apa? Ya biarin lu lihat kayak gaya-gaya gitu. Yuk pose yuk, mau digambar. Namanya siapa nih? Kenalan dulu dong. Oh, Ya, Oh ini Kokom, oh udah Kokom. Hai Kokom. Kokom boleh ya digambar ya? Ya. Kokom kok asik banget jalannya. Jangan deket-deket nanti kehalangan cahayanya. Kom. Kokom tinggalnya di mana sih? Di situ. di Sama Cemara. siapa? Iya. Sendiri. Kokom ingat nggak udah berapa lama di sini? Ingat. Mau cerita nggak ke kita? Kenapa? Takut kenapa? Takut kenapa? Nggak apa-apa. Kita kan nggak jahat kan? Kita nggak jahat kan? Iya, iya. Nanti Oh. aja diceritain Iya. versi lain. Di tempat yang lain. Cerita aja ya ke Sarah ini ya. Ini Sarah. Kokom lagi cerita kan? Lagi ngobrol? Hah? Iya. Sarahnya sedih ya? Iya. Iya. Ininya kayak compang-camping Mas bajunya. Kenapa Kokom? Siapa Kokom salah apa? Kenapa? Kokom nggak salah kok kayaknya. Kenapa? Emang Kokom kenapa? Diapain? Hah? Sama siapa? Takut ya.
Kokom rambutnya panjang ya? Iya. Maaf ya Fatih, Kuku. Iya, ya nggak apa-apa. Seadanya aja nggak apa-apa. Sakit. Badan Kokom sakit semua itu? Sakit. Iya. Pak, kayak gimana sakitnya, bisa cerita nggak? Sakit. Hah? Minta tisu dong. Banyak minta tisu dong guys. Jadi dari Kokom kecil Iya. sebenarnya dia harus melakukan hal yang sebenarnya bertentangan sama dirinya dia. Yang awal yang gimana ya ngomongnya? Dia masuk ke dalam dunia prostitusi itu dari semenjak usia belasan tahun, masih di bawah umur. Astagfirullah. Dan salah satu yang memaksa dia itu adalah Orang tuanya. ibunya. Ibunya. Dan akhirnya ayahnya juga mengiyakan karena ada uang di situ. Iya Mbak. Nah, terakhir ada Jepang masuk itu tahun 42. 42 benar. Nah, Iya. Jepang masuk tahun 42, banyak perempuan-perempuan, nanti kita akan bahas ya yang itu. Tapi ada perempuan Indonesia juga, apa ya, seperti bisa dibilang disuguhkan nggak sih Mas Hao? Iya, disajikan, diberikan, dan ini yang jahat banget, maaf ya, malah dari penguasa setempat Mbak. Oke. Oh, pemerintah. Iya. Jadi nah disaji. di antara banyaknya perempuan-perempuan ini ada beberapa yang disiksa, ada beberapa yang si Kokom ini cantik ya, cantik banget. Maksudnya kulitnya tuh kayak apa ya? Kuning langsat. Dan bersih ya Mas Hao ya. Jadi mirip perempuan negeri Sakura. Nah, terus entah kenapa dia selalu jadi incaran-incaran si tentara-tentara ini. Pong, ya. Ada momen dimana dia nggak mau, karena ya dia pikir ya nggak bisa loh, tapi udah terakhir itu mulai ada pemaksaan, akhirnya disiksa. Tapi tadi yang aku juga kok kayaknya batinnya sedih lah Fatih, karena dia sebegitu sayangnya sama orang tuanya. Dia mau melakukan hal itu. Mau melakukan, tapi sebenarnya tuh setiap kali dia harus melayani laki-laki ini bergejolak ininya kayak Makanya tadi kamu bilang ininya sakit. sakit banget. Dan apa? Aku kok inget Marni ya Mas Hao, karena dia punya pelanggannya ini adalah menir, jadi aku lihat orang bule ya. Benar. Ada orang Belanda sering menggunakan jasanya dia, maksudnya bayar dia, tapi orang ini tuh kayak ada rasa care gitu sama si Kokom, jadi dia bisa kayak dibuk, oke, gue mau sama si Kokom, jadi Kokom bisa sama cowok ini tuh bisa berbulan-bulan. Bulanan langsung. Orang perkebunan Mbak. Karena supaya si Kokom tidak sama yang lain. Ya. Tapi pas Jepang masuk itu kacau kan? Chaos ya, Chaos. tahun 42. Itu banyak langsung dibantai atau nggak sih Mas Hao? Belanda-Belanda, bener kan? Iya benar. Ditangkepin ya? Ditangkap apalagi untuk bidang-bidang yang strategis waktu itu. Oke, jadi dari situ tadinya yang dia ngerasa udah Aman. yang ngerasa aman, terus tiba-tiba harus Jepang masuk, semuanya kacau ya. Ini aku ngeliatnya ada kayak ya base camp gitu. Iya. Dan tawanannya itu banyak dan dia memang tidak menggunakan busana. Iya. Kayak kain-kain aja Tinggal buka gitu Mas. Ini maaf ya, ini nggak bisa di. Boleh silakan kasih lihat ke Saradix.
cintanya dia itu buat si Menir ini loh Mas Hau. Itu masih muda Mbak, Menirnya masih usia 30-an, 35. Ada Tapi posisi keluarga istrinya di Belanda memang. sempat ada janin, Iya, sempat mengandung tapi ya Keguguran. harus di karena ceritanya gini, kalau kita melihat dia itu di usia 14 tahun, sebenarnya asalnya dari kota seberang Mbak. Dia sudah dinikahkan sama tuan tanah awal. Karena ya masalah finansial ya Mbak, materi ya, dilunaskanlah tanah itu, hutang itu. Kemudian karena sistem pernikahan dulu tidak seperti sekarang, dia dijanjikan sama keluarganya lain, ikut deh ke Boudenzorg nanti jadi pemetik kopi ya Mbak ya. katanya. Iya, tapi ketika itu ternyata masuk ke penampungan bordir dan disuguhkan kepada tuan-tuan. Itu tuannya itu Cukong Tionghoa juga Belanda Mbak. Tapi dia suatu ketika tertarik dengan akangnya yang ini gitu. Akangnya bule katanya gitu. Akhirnya memang terjadi seperti mendengarkan cerita itu. Lantas sebenarnya yang laki-laki ini ya dilema ketika nanti apakah kamu jadi nikah dengan saya aja di sini gitu. Tapi sepengetahuannya saya antara tunangan sih Mbak, sebenarnya belum nikah sih. Dia sudah punya jodoh di Holland. Si cowok ini kan. Tapi karena sudah zaman dulu LDR kan ini ya jauh ya, nggak lebih kayak susah, sekarang, Pak. lebih Lebih susah. susah. Zaman Akhirnya sekarang juga LDR juga susah. Iya makanya lebih susah. daripada di ghosting Maksudnya Mas. sekarang Pengalaman Iya. ya? Jujur aja. Oh sering! Tapi yang terakhir baru ini juga di ghosting. Malah curhat saya mau nyeritain ini mah. Oh iya. Lanjut. Iya. Dia bilang sebenarnya beda semuanya itu sama. Tetapi sejatinya sebuah ikatan cinta dan pernikahan itu adalah menyatukan banyak hal. Salah satunya menyatukan dua keluarga, menyatukan hati dan macam-macam, saling melengkapi. Iya. Gitu. Dan dia juga memberikan nasihat kepada yang laki-laki nih Mbak. Ketika itu saya lihat perkebunan gitu macam-macam. Sejatinya pernikahan itu adalah saling percaya Mas, Mbak. Saling percaya. Ketika salah satu tidak percaya berarti cinta itu belum suci. Ya. Jadi seperti misal nih, maaf saya ada dengan perempuan, dia jauh LDR, jangan sampai dia nuduh saya selingkuh. Ketika seorang laki-laki dituduh selingkuh, dia akan selingkuh beneran. Karena ternyata surat-surat yang diterima pacarnya itu dia sudah nggak percaya kamu jauh gini, dan nikah aja gitu. Sehingga laki-laki itu kemudian karena tertuduh seperti itu, dia mencari perempuan lain ke tempat itu gitu. Yang menjadi nasihat. Jadi sebenarnya komitmen dari menjalin hubungan itu kepercayaan, trust itu saja. Tapi ya namanya dia sebenarnya juga ya dia dibayar sama tuan ini kan? Iya. Dibayar kan? Iya. Nah, cuman yang perempuan apa ya? Kalau kenapa Menir itu bisa jatuh cinta sama perempuan Indonesia karena ngelayanin banget. Timur lah. Apa kayak apa sih? Ya deserve banget kan? Ya gitu. Dapat gitu loh ininya. Tapi ya cuman ada rasa ya, maksudnya baper juga dia. Iya. Dan dia pas pada saat dia mulai ngerasa aman dan nyaman, Jepang masuk. Jepang masuk. Iya, Tapi, dipisahkan itu. tapi kenapa visualnya dia kasih ini terus Mas dari tadi? Yang terakhir ya. Itu terakhir. Ya. Ini ya? Oh Soalnya terakhir setelah diituin sama orang-orang Jepang itu? Yes. iya, soalnya dia juga bilang ada satu temannya lagi. Itu bahkan sudah meninggal masih dipakai, Mas. Astaga. Jadi saya lihat sudah kan maaf ya, karena orang seperti itu kan udah dicekik gitu dan meninggal masih di. Tapi nanti dulu ya. Boleh deh no, kokom no. Kokom. Di sini rokok. Di sini Rizky Mbak. Nggak tahu. Masuk. Jepang udah dikepung Jepang kita, Mas. Tenang. Iya. Fadi di belakang Om deh. Oh iya, pasti. Iya. Masuk ke Fadi aja. Masuk ke Fadi. Enggak. Gue pemanasan doang. Jepang ya, Mas ya. Iya. Sorry, aku lupa.
ini nggak boleh napak apa? Oh iya iya. Gimana? Enggak, nanti jangan diinjek. Nanti nggak apa-apa kalau masuk aja. Biar nggak keangkat ini. Terus gimana jadi? Ini. Hah? Jadi gimana? Dipegang di sini aja nanti. Oh, oke. Enggak, tapi jangan kenceng-kenceng Mas. Agak dimasukkan alat kuda gini. Agak nganjel gini sedikit aja. Nah, biar karena nanti kalau tetap harus napak. kalau saya kan masuknya gini. Nah, langsung masuk lewat tulang belakang langsung serut itu langsung naik itu langsung. Oke. Lah, bentar. Nanya pada. Terus kalau dia ngomong Jepang, gue ngomongnya gimana? Sepi Mas Jepang ya. Kata dia nyesel banget sebenarnya. Ini yang aku bisa relate ya. Dia bilang banyak kesempatan untuk aku keluar dari lingkaran setan itu, Iya. tapi tidak aku ambil. Sampai akhirnya ya udah harus kecebur di situ. Kalau misalnya dia memilih untuk pergi dari pada saat itu yang dia maksud, mungkin beberapa momen waktu pada saat sama si Menir itu dia sebenarnya bisa kabur. pergi, tapi tidak dia lakukan. Karena dia lagi baper juga di situ. Karena dia ada rasa juga di situ. Gitu. Rasa terlalu lama nyaman Mas. Iya. Jadi sayang. Iya. Jadi sudah mengesampingkan logika. Nah, kesempatan. Akhirnya ya semuanya udah terlambat ya. Iya. Gitu. Ini 2 kali ada yang digugurin loh. Iya. Ada 2 kali yang digugurin. Karena memang dari tempat dia bekerja harus gitu Mbak. Kayak SOP-nya gitu. Karena waktu itu kan maaf ya, kontrasepsi belum seperti sekarang. Gitu. Seperti itu. Jadi cara mengelurukannya juga dengan jamu-jamuan gitu sih Mas. Iya. Bahaya banget itu. Jadi apa? Ring. Paksa juga ya? Kayak dipelorot Gitu. Jadi suruh minum terus kayak diperam gitu. Kamu mau ngomong apa lagi Kom yuk? Aduh. Badan aku sakit semua. Om Hao, Iya. ini kok disilat-silat ya? Diapain sih Om Hao? Terakhir itu apa sih ada? Itu cerita nggak apa-apa Mbak. Hah? Itu kayak disiksa kalau maaf ya disebut ya BDSM tuh loh. Jadi ada yang pakai terakhir tuh saat dia sakit berdarah-darah suka gitu aja. Pakai ini. Pakai apa sih? Pisau. Bukan. Itu ini loh Mbak. Lencana. Oh, Iya. Tajam tuh. Yang sengnya. Kan ditempel sini loh Mas. Iya. Kan ini diambil bukan temiti ya. Kan Iya. ujungnya. Ada tajam. Terus kalau ini Kak silet. Tahu itu enggak yang congkokannya obat nyamuk? Iya. Nah, modelnya kayak gitu. Iya, itu dia. Pasti namanya fetis ya. Suka gitu. Iya. Imajinasinya gitu Mas. Soalnya tentara-tentara Nippon waktu itu kesini masih muda-muda dan baru menikah. Dan tahu makan ikannya kan banyak. Kenapa ini Kokom? Hah? Digitu-gituin ya Kokom ya? Duh, ini kenapa nggak kelihatan? Kokom nggak bisa lawan. Kokom diikat. Hah? Dipegang. Hah? Ini tangan Kokom diapain sampai bolong? Kenapa ini tangan Kokom? Sakit banget. Yang ini masih sakit Kokom. Masih sakit sampai sekarang juga. Kalau Kokom sakit di sini, di dalam ya sakitnya ya. Kangen nggak sama orang tua Kokom? Sayang.
Pernah nyesel nggak? Kokom ngelakuin ini demi orang tua? Tapi gimana? Orang tua selalu dapat uang dari Kokom. Orang tua selalu nanya kabar Kokom. Nggak pernah. Kokom punya saudara, adik, kakak. Tanya kabar, tanya kabar. Siapa yang tanya kabar? Orang tua Pernah? pada saat uang tidak datang. Oh. Kokom sayang ya sama Akang ya? Kokom sayang ya sama Akang ya? Kokom Hmm? pergi. Kokom mau pergi. Iya, Kokom bisa pergi kok. Kokom bisa pergi kok dari sini. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Di sini Kokom cantik. Iya, Kokom kan emang cantik ya. Enggak. Ya, Kokom bisa pergi sekarang ya. Kokom nggak salah apa-apa kok. Ya. Yang dilepas sendiri aja Mas Natula. Ya, Kokom ikhlasin, jangan marah lagi sama orang tua ya. Kokom Nggak pernah marah ya, iya. Kokom marah sama Kokom. Kokom boleh pergi kok. Rizky, Mbak. Pergi. Tapi kalau kayak gitu kita nggak bisa maksa ya Mas Ao ya. Iya. Emang keinginan dia sendiri ya. Iya, Ya, nggak tadi apa-apa. kan dia ngomong sendiri Kokom mau pergi. Dan kita cuman sebagai media untuk membantu apa ya? Kayak ngasih menolong. kayak ngasih Wadah. iya kayak jadi media gitu ya. Yep, ditulungan jadinya Mbak, masuk memberikan pertolongan gitu. Setelah begini kan ada seperti tadi saya tersampaikan gitu Mas. Oke. Om Ha masih kuat? Masih sudah arrival. Siapa? Semua boleh masuk? Boleh, cuman satu, jangan berpikir jorok karena Jepang setiap saat bisa masuk. Ya. Waduh, berarti saya nggak bisa dong. Ngalor ngidul biasa aja. Oh iya, lewat sini. Oh iya, ketinggal. Sorry. Oh, kakinya Oh, gue pikir dia udah masuk kaget. belum. Enggak, gue pikir dia udah masuk terus Pak Dimen suruh tunggu. Mana bisa orang lagi kemasukan suruh tunggu. Mau kemana Mas Ao? Tarik. Loh, pegang aja, Fat, pegang Fat. Ya. Om Ha, Fat. Mas Al, apa Mas Al? Dulu. Ini Minta lampu dong, sini dong. Mau ngapain? Mau saya buku nih. Jangan Ya dong. jangan dong. Mau ngapain dia? Jangan, Mau saya buku. jangan. Jangan. Mau ngapain dia? Jangan. Mau saya buku. Mau saya Jangan, pegang. Jangan, Om Ha. Yuk, jangan ikutin yuk. Dia mau ngapain sih? Saya buku. Arah kiri aja deh. Ritualnya. Sar, keluarin dong, Sar. Yuk. Yuk, Om Ha, yuk. Yuk. Dah. Yuk. Nggak boleh. Yuk, udah. Ngobrol sama aku, Yuk, yuk. ngobrol dulu. Ngobrol sebentar. dulu. Dah. Mas Al. Pakai jaket dulu, Om. Nanti masuk angin. iya. Dingin banget soal di sini. Gue pikir dia mau makan.
Keluarin selebet. Suramato tetang nasang Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa ngerti bahasa Indonesia? Nippon. Nippon. Watashi wa namai wa Sara desu. Nippon di Indonesia. Bisa bahasa Bahasa Indonesia. lagi separuh nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Mas Hao ini sambil di translate ke aku. Dia siapa Mas Hao ini? Nippon di Indonesia 3,5 abad tetapi bisa berbahasa Indonesia. 3,5. Tidak seperti dengan Nederland. Ini namanya siapa? Boleh? Yamashita. Hah? Yamashita. Yamashita. Yamashita tugasnya di sini apa? Jangan marah ya, jangan marah ya. Ya, nggak apa-apa sambil cerita, sambil cerita. Dia megang apa sih nih? Center ya? Oh center. Yamashita, Yamashita kenapa Yamashita? Suaranya itu suara Air. sungai atau air ya? Iya sungai. ya. Oke. Kenapa? Ini saya separuh aja. Dia dari apa? Kota di Jepang Tokugawa. Mm. Iya. Dari satu kota di Jepang namanya Tokugawa. Maju. Ada Dia kaca. memang ditugaskan Nederland. Terus Pengcah aja. situ lagi gede banget. Kakinya dimasukin satu. Kakinya naga. Jangan. Kakinya naga. Selipin kakinya. Selipin. Mau minta untuk diperagakan seppuku, Seppuku ya, jangan. tapi saya minta tolong dilihat saja. Semoga ini aman. Habis itu saya sudah negosiasi biar bisa keluar, Mas. Mbak. Jadi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, sebentar aja. Megang apa? Enggak apa. Tapi jangan pegang apa-apa ya, Mas. Iya, iya. Mas. Ini center sakit Iya, Pak. iya. Enggak. Serius nih Om Ho ya? Iya. Jangan Tapi pakai barang. Cuma dari belakang, ada satu di depan. Pada yang jaga belakang. Ini yang dia lakukan ya Mas Hao? Iya. Oke, kenapa aku mau tanya Mas Hao? Kenapa dia melakukan ini? Ada sesuatu yang terjadi sampai akhirnya dia melakukan ini? Itu apa? Ini ada Mas Hao? hubungan sama Koko, Mbak. Tiga tentara itu. Oke. Boleh buka kacamata dulu ya? Iya, iya. Oke. Nih, bentar. Agak menjauh. Tolong lepas, tinggalkan saya. Agak ada. Saya nggak mau ada kesurupan masal. Jangan dong, jangan. Jadi ini Haji Maki. Ini yang terakhir dia lakukan ya? Iya. Oke. Ini Oh, jadi ini ceritanya dia mau ngasih tahu apa yang dia lakuin gitu. Terakhir ya? Terakhir. Ini yang masih Bener ya tak? Mas Hao ya? Ya. Intinya diikat ya. Iya, ini diikat terus. Ini. Ini upacara ya emang ya? Emang Oh, itu apa aja? Iya ini terakhirnya dia. Jadi dia teknologi ikatan saya itu hidup kaisarku. Itu baru ini di Oke. robek, keluar terburai, dia meninggal karena dia lebih baik bunuh diri saya pukul daripada di belakang udah dikepung tentara pejuang tahun 45. Oh, dikepung tentara kita ya? Ya. Iya. Oh, oke. Ini berarti era Showa ya. Iya. Ini berarti udah di tahun 45 ya berarti ya? Udah terakhir ya Mas Hao ya? Iya. Hiro sewa ni narimashita. Oke. Tentang Pak. Terima kasih kerjasamanya kayak gitu. Tadi maaf ya awal kita sempat halangi dulu karena takut. Iya, aku nggak mau Ini sakit ya, ntar Mas, terluka. kerasa. Pakai center. Iya lol. Bayangin Kamu nggak tahu kalau seppuku tuh gimana? kalau Itu isi perutnya langsung keluar Buyar. semua. berarti ntar kalau udah bisa traveling jangan ke Jepang dulu sama Om Hao, ngeri gue. Ogah deh gua. Ya, jangan ke Jepang dulu, mendingan kita ke Eropa. Amin, Masuk, amin ya Allah, amin. US. Iya. Bayangin nggak sih kalau ke Jepang? Iya, iya. Wah, Tokugawa itu mana sih Mas? Kota ya di sana. berarti banyak juga nipong yang nyangkut di sini ya? Iya. Dan menurut saya
secara ini mereka belum diupacara Shinto kan, masih penasaran di Indonesia. Masih Dan apa? Masih apa? Penasaran. Dan kayak memang ada diskriminasi dengan sosok lokal ataupun sosok Belanda. Jadi mereka kayak, aku tuh mau cerita tapi sama siapa sih gitu. Jadi kayak diasingkan gitu ya dia. Oh iya. Karena Nggak ketemu temennya ketemu, juga nggak di temennya. sana. susah, karena dia bilang untuk mediumisasi Jepang itu sangat susah, pilihan banget. Oke. Makanya ketika ketemu Om Ho, dia seneng ya, dia bisa Mas. Dicoret Mas, selain ya Mas apa coret seret biar tuh nggak jadi mediumisasi. Udah, stop. Tadi ada Nagawara sama Tadashi. Tetet. Nah, injek. Udah. Aku injek nggak apa-apa ya? Iya. Ya masih selainnya masih ya si coret ya. Iya. Nggak apa-apa, Pak, sepatu gua aja. Udah. Ip belakang ya? Nanti Megumi habis ini Mas. Megumi dari Himeji Mas, dekat Kyoto. Himeji. Ya, Cewek. cewek. Nah, ini agak mendingan. Tapi bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Indonesia. Oh. Nah, pilih tuh. Orang Jepang sudah cerdas Mas. Linguistiknya cepat. Dia bilang Belanda 354 nggak bisa bahasa Indonesia, 3,5 tahun. Iya, tadi dia ngomong gitu. Iya. Dia nunjuk orang Belanda 3,5 abad nggak bisa bahasa Indonesia, saya 3,5 tahun bisa bahasa Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih. Pegang dulu. Iya. Mas Pegang dulu. kakinya. Tutupnya lagi. Pegang dulu. Sampai netral dulu sebentar. Aku minum susu. Kita lanjut lagi. Nanti- Minum susu nggak? Pegangin Enggak, dulu. habis terakhir aja. Oh, terakhir. Apa? Mau dikasih apa? Nggak tahu. Dari mana? Apa ini, Mbak? Jangan. Sini buat aku. Pedang itu. Pakai tangan. Jangan dibunuh dong aku. Masa aku mau ditebas? Jangan dong. Katana nih. Jangan ditebas. Jangan ya. Iya, jangan ditebas. Ini siapa ya? Iya, jangan ditebas. Jangan Ini ditebas. siapa Mas? Jangan. Ini Mas, beneran. Mau dikemanain? Mbak? Iya. Jangan ya. Udah. Tetep. No. Enggak, udah. Sar, jangan ikutan pegang sama kita. Udah mau kebelit banget tangan kamu kebelit. Sar, tangannya osar. Biar aku aja sih, Mbak? Udah. Jangan mau diikutin. Diapain Jangan itu? mau diikutin. Kasih ke aku deh. Kasih ke aku. Kasih ke aku. Yuk, Kasih ke aku. kasih Kasih ke aku. Udah. Kasih ke sana. Oh, kaki. Woi, banyak banget pedangnya. Mbak, ambil Mbak. Udah. 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 Ikutin aja, Wak. Jangan di balik arah. Biar nggak sakit fisik. Udah yuk. Udah. Kita ikutin aja. Yuk, Om Ho. Ayo. Apa itu tadi, Om Ho? Itu Shin Gunto, Mas. Shin Gunto apa? Pedang katana. Oke. Iya. Udah. Masal. Udah, Mbak Sarah. Apa? Dia mau apa Mas? Berikan apa Mas tadi? Mau berantem nih soalnya. Oh. Siapa sama siapa? Ada jawaranya soalnya sini. Iya. Oh, Ini begini dari tadi. Udah Mas apa? Udah. Udah kan gak berantem. Gimana ya? Dulu jangan diulang dah. ini gua ada yang miss nih. Dia mau berantem sama siapa ya? Sama jawara. Jawara itu. Ini, Jawara ada siapa? jawara. Jepang juga? Sini. Enggak Orang lah, sini, kan orang lokal. sini. Orang lokal. Udah nggak apa-apa. Udah Udah beda. masukin ke situ lagi udah pedangnya. Udah selesai. Kita kenapa? Udah selesai. Udah. 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 Oh, ada jawara lokal kita. Iya. Ada yang pegang dulu. Jadi memang Jangan gitu, Fat. tidak jauh dari Ini sini ada galak pengepungan soalnya sih, Mbak, jawarannya, ya? Fat. Ada apa? Ada pengepungan ya Mbak Sarah? Iya, jadi ada terjadi pembantaian. Jadi gini, kayak kan ada perlawanan pada saat Jepang masuk. Nah itu tuh yang ngelawan itu adalah bisa dibilang orang yang pakai apa ya jawara-jawara sakti lah pada masa Ilmu, itu, ilmu. Ya ada berapa kali perpecahan perlawanan. Nah ini kayaknya berantem. Nah salah satunya adalah mereka mau mencoba menyelamatkan perempuan-perempuan yang di captive. Itu ada juga. Yang membebasin. Iya. Iya. Nah tapi entah kenapa ada ya namanya mereka dendam kalian ya. Maksudnya lo udah masuk daerah gue gitu. Gitu. Jadi Kan udah traumanya ada mereka emosi. juga. Iya. Banyak emosi dan personal juga gitu.
Sebenarnya kabar mau digerebek gitu ya Mbak ya, itu sudah terdengar beberapa hari sebelumnya. Tetapi Nipong ternyata salah perhitungan, kejadian itu lebih cepat. Kejadiannya jam-jam 1 malam. Jam-jam 1, beberapa orang Nipong yang kalah jumlah, akhirnya mereka terdesak di suatu sudut ruang Mbak Sarah. Di agak sebelah sana ya. Dibantai di situ Mas. Sehingga tadi yang Mas lihat. Dia pukul. melakukan cara samurai kalau misalnya terpojok. Iya. Jadi sudah terakhir. Jadi sudah ini ketika mereka sudah terpojok, mereka akan mencari satu ruang tertutup. Lebih baik saya seppuku daripada saya dibunuh oleh orang sini. Gitu. Ya. Dan beberapa Shingunto ataupun pedang katana yang tertinggal itu ketika kena darah orang Jepang tuh sudah seperti di apa ya Mbak? Dia langsung dimasuki. Sudah seperti apa tuh nek arani anu itu? Sudah seperti dikutuk. Sehingga itu nanti akan mukso ya atau hilang gitu. Itu ada di sini Mas, ternyata ada beberapa yang mereka tertanam di tanah. Jadi secara entitas spiritual dia keluar mencari tangan yang cocok. Itu kalau dibiarkan terus nanti saya akan mengambil itu benar-benar. Tapi dia minta darah. Ya, jangan, nggak boleh, tidak bisa. Ada susu mau nggak? Daripada Iya, darah. mau susu, ambilin susu Susu ya. mau susu? Mau ya? Daripada Iya, ngambil Mau darah. ya? apa? Iya, Ah, tuh susu susu dulu, ya. susu. Mau susu ya? Susu minum susu dulu. Minum susu. Jangan ngambil darah. Anjing pedang katanya keluar terus lu ditebas-tebasin gue sih ogah. Tepat. Oh iya minum susu. Jangan minum susu ya. Susu time. Susu time. Dah. Jangan dibuang dong. Enggak untuk netralin si bau darah tadi. Oh, Biar Sedap, yang so sama tahu. dia selalu ini ya, selalu sedia emang kan. Dia kok loncat-loncat tadi pipis keluar. Ya, Mas, taruh mana ya? Saya Mbak Sarah. Sarah penunung. Pakai pipis galak. Iya. Asal pengen afirmasi Mas. Ya. Ibu 2 pedang ya? Iya. Ada sini sama satu sini. Yang tadi soalnya itu ada yang kecil Mas. Ada tantonya ya? Terus di apa? Di pedangnya itu Mbak. Itu terakhir tuh ada satu kayak tombol. Itu bisa dipencet nanti ada namanya racun arsen. Jadi ketika sudah mojok banget belum sempat ini akan kayak ninja itu loh. Oh, buat harakiri. Buat. Belum dicari informasi. Iya. Oh, canggih ya. Karena mereka ada kalau lah ini nanti yang namanya siapa? Gumi itu. Iya. Ini Mbak pakai kayak satu itu ada yang satu temannya lagi selain dia sepuki pakai tusuk undi di sini. Dan dia pakai pisau kecil ditaruh di sini Mbak. Seret, jadi menghilangkan muka. Mau menghilangkan apa? Menghilangkan muka. Kak. Yuk kita jalan sana yuk. Jadi tunggu yang perempuan yang Jepang. Ya. Enggak Pak. Sebentar Mas Hao, tapi kok aku ini loh Mas Hao. Ada ini perempuan usia 25 tahun tapi sudah terlihat jauh lebih dewasa dari usianya nih. Iya, Kayak iya. aku bilangnya ya ibu-ibu gitu Iya, karena iya. terlihat dewasa. Umurnya kan masih muda ya 25 tapi terlihat kayak udah ibu-ibu. Cantik ya, cuman badannya agak sintal, dicepol ya. Itu tadi dia kayak ada di depan situ. Iya. Terus kita lewat dia hilang, tapi aku entah kenapa dia memberikan energinya cukup gede, maksudnya di tempat ini. tempat ini. Ya, justru malah kalau kita menyangka mungkin Jepang yang sosok laki-laki, justru yang perempuan yang korban. Terus itu kayak membawa kipas, Mas. Ditutupin separuh, gini loh Mas, ini jauhinya. Di kipasnya itu kayak ditutup gini. Gini. Ini tapi orang pribumi loh Mas Hao. Iya, tapi dandanan Nippon. Oh, karena untuk penghibur ya? Iya, Oh yang tadi masak itu, iya, itu kinah. Tapi dipanggilnya Midori. Midori Jadi itu dikasih hijau. nama maksudnya. Iya, kan namanya ada
Momoye, Midori. Jadi mereka kayak create geisha gitu dong Nah, di sini. iya. Kadang ini Mbak pakai makeup tebel putih. Kalau ini sih kayak ini ya. Kalau ini dicepol biasa. ya, cepol. Tapi emang Mbak lihat busananya gimana? Busananya dia. Hijau bajunya, Mbak. tapi Mbak nggak ngelihat sampai bawah, cuma sampai sini doang. Kayak kebaya sih. Kayak kebaya, tapi badannya tuh nggak kurus tapi nggak gemuk. Pas. Panas gitu. Kelihatan agak semok. Iya. Wisnu udah kelihatan jelas? Agak semok. Mungkin ya itu. Ini Enggak, soalnya gue nggak kebayang kalau nggak kayak- digambarin sama Wisnu. Iya. Wisnu boleh Masa? tahu dong. Sumpah gue nggak kebayang sama sekali. Masa Kira-kira aja kira. Nggak kebayang nggak Ngerasa. udah. Tolong digambarin. Masa? Mas. Serius. Gue senang deh ada segmen baru. Kenapa? Susu time. Mumpung di puncak nih. Susu time. Gimana sih kalau di puncak? Susu time. Tar dulu. Oh, ini hijau juga warnanya. Iya, Mbak. apa? Baru nggak saya. Dari mana? Masuknya Masuknya? dari jendela. Oh, Warnanya hijau, Mbak. Oh, iya iya. Ternyata aku Midori itu warna khas hijaunya sini. Oh, oke. Oh, belum nggak tahu kalau ini hijau. Gambarin. Boleh deh, gambar dulu nih, Nuk. Si Sukinah. Balik. Pak, kamu sini diambil dulu dari saya. pokoknya lagi komunikasi. Selamat malam. Selamat malam. Siapa ini yang mau? Bisa bahasa Indonesia? Sukinah. Sukinah tinggal di mana? Sukinah tinggal di mana? Sukinah tinggal di mana? Sukinah bisa bahasa Indonesia? Kasih tusuk konti, Mas. Bisa bicara sama saya? Tusuk konti cepat. Tusuk ganti gitu. Iya. Sukinah bisa bicara sama saya? Di sini. Bisa. Kamu tinggal di mana? Nggak tahu. Kok bisa di sini? Kok bisa di sini? Sukinah kok bisa di sini? Ingat nggak? Oh, lu kayak orang Jepang, wah. Dia takut. Bukan. Ini suaminya dari yang punya badan, Sarah. Coba liatin lagi tatonya. Di sini aja, di sini enggak, di sini aja. Di sini dong. Kamu takut ngeliat ini? Ya? Kenapa? Tangannya kalau tahu pegang dia. Kamu takut yang ngeliat itu ya? Kenapa? Oh. Iya. Di belakang kamu ini ada apa? Kamu punya gambar yang sama kayak gitu? Kamu punya gambar gitu juga? Sukinah bisa bicara? Iya. Kamu punya gambar kayak gitu juga di sini? Hah? Lihat anakku. Lihat anak kamu. Anak kamu di mana? Umur berapa? Hah? Lihat anakku. Iya, anak kamu di mana? Umur berapa? Kasih tahu. Kasih tahu umur berapa? Umur berapa? Siapa ya, Sukinah? Ini apa? Si Midori ini kan, Mbak? Hah? Aku tarik apa? Salah satu. Om Hao kenapa tadi? Itu ini, Mbak, ada apel baris berbaris. Oh. Tapi kok saya ketarik situ, ternyata situ itu apa ya, jurang apa? Iya, jatuh naik. Oh iya. Iya. Ya, Mau ke situ. Mau loncat kayaknya. Nah, itu kenapa tadi? Takut sama Tenang, apa? Takut sama aku megang itu apa? Tato. Memorinya dia ada orang yang nyiksa dia. Ini ada apa? Tatoan. Tato. Apa sih gambar ininya penuh juga? Gambar apa? Kenapa ya? Irezumi juga Kenapa kayak ya? gitu. Oh,
Ada beberapa itu yang masih kalau kalangan tingginya itu memang ada yang dipasang di tubuh, raja, Nato. tato. Ketika dibuka kan kelihatan. Ya, Tapi kalau dipakai kan pakai lengan panjang, pakai baju dinas militer nggak nggak kelihatan. kelihatan. Itu. Dan memang menurut saya kekejaman terhadap kaum perempuan waktu itu memang sangat apa ya, sudah sangat bawah sekali gitu lah mas. Ya udah. Ya apa ya? Iya karena Sesadis itu ya? iya karena kalau di sini tidak jauh dari tempat ini kan ada rumah panjang, jadi sana rumah panjang yang buat penyekapan internir waktu itu disebut apa ya Mbak, Yukun Iantu. Jadi perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu dari serdadu Jepang. Oke. Dan memang ada beberapa gambaran yang ditunjukkan itu bahkan mereka ada yang posisi hamil dan ada yang datang bulan itu sehari bisa 10 kali ada gitu, dan bahkan ada yang duduk di kursi diikat semua gitu. Jadi cuman apa ya, asal melampiaskan gitu aja mas. Bahkan ada yang sudah sampai depresi, sudah gila, sudah kehilangan ingatan tuh masih di seperti itu. Banyak kasus kejadian yang kemudian mengakhiri hidup sebenarnya ini karena gangguan jiwa itu. Kayaknya ini dia bunuh diri deh. Iya. Si Sukina ini. Iya. Siapa namanya? Sukina. Iya. Panggilannya Midori ya? Mbak. Kasih nama Iya. Midori. Aku tapi tadi pada saat komunikasi sama dia, Fat, yang di dalam aku itu aku nyariin anak aku di mana. Ya tadi kamu sempat ngomong, anak kamu di mana? Yang mana? Eh, Umur berapa? Anak laki-laki umur 3 tahun, lucu banget terakhir. Terakhir itu dia kayak peluknya tuh kayak pamit ya, kayak misal kayak ibu akan kayak ibu mau pergi kerja gitu, kayak ini ibu pergi kerja dulu ya nak, tapi nggak ketemu lagi. Itu jadi gini Mbak, yang bapaknya dipekerjakan jadi Romusyah, yang ibunya jadi Yukun Iantu. Jadi si anak itu kemudian sebatang kara. Karena istilahnya itu mengenang-enang itu apa ya, biar nggak nangis, anaknya itu biar nggak panik. Jadi seolah-olah pamit, pintu ditutup, dah di luar tuh memang ada beberapa dari orang itu ya waktu itu memang seperti mencarikan. Jadi seperti memberikan beberapa perempuan gitu kepada Serdadu Nippon. Berarti mencari ke desa-desa gitu, Mas. Dan sempat dibawa ke rumah panjang, tetapi karena dia memiliki fisik yang hampir mirip dengan orang Jepang ketika didandani ya, kirei des itu maksudnya kamu cantik. Jadi Sakura no hana kirei des, jadi kamu cantik seperti bunga sakura. Yang diberikan baju yang warnanya itu seperti daun bunga ceri, bunga sakura. Dipakaikan gitu. Ya sebenarnya terpaksa, tapi sebenarnya dia sangat mengetahui pola-pola Serdadu Jepang waktu itu. Jadi ketika malam mabuk-mabukan, mengikat-ngikat perempuan gitu. Dan ada satu pesan sih Mbak, perempuan itu sejatinya harus tidak diperlakukan seperti itu ya, karena sekuat-kuatnya makhluk di bumi, di dunia ini adalah perempuan. Disakiti apapun dia akan tetap bisa tegar gitu. Pesan juga bagi para laki-laki karena semua manusia itu terlahir dari rahim perempuan, dari rahim ibu gitu. Jadi ketika dia seperti itu sebenarnya ingin menyelamatkan keluarga juga. Ini ada kayak aku cuman cerita dari memori yang dia kasih ya. Jadi ada momen dia kayak dijanjikan untuk ya udah nggak apa-apa nanti lo akan ketemu anak lo, tapi kayak lo bantuin gue gitu. Jadi kayaknya ada beberapa dia ngerekrut, aku nggak tahu ya apa bahasanya, kayak ada beberapa perempuan juga diajak sama dia. Tapi itu semua dia lakukan karena dia dijanjikan untuk ketemu lagi sama anaknya. Itu anaknya sebenarnya dibunuh atau enggak sih Mas Hal? Jujur. Anaknya itu sebenarnya sempat beberapa hari di rumah Mbak, tapi menurut saya dia selamat sih. Jadi kayak ada yang adopsi. Tapi kondisi bapaknya itu memang dibawa ke satu proyek di Banten, ibunya dibawa ke Sukabumi waktu itu. Jadi dinaikkan truk-truk tuh loh Mbak. Waktu itu, dan memang beberapa orang-orang tua yang usia lanjut ditinggal. Jadi mereka mengambil semua hasil bumi, dinaikkan truk. Kalau ada perempuan tarik aja, masukin gitu Mas. Waktu Nippon memang seperti itu, dan
pola penjajahnya memang berbeda menurut saya. Beda dengan Belanda yang mereka ke sini membawa keluarganya, anak-anaknya untuk tinggal seperti yang sudah Iya, kita kalau bahas. ini enggak ya? Ini enggak, ini murni militer sih. Gitu. Ini ini udah robek-robek ya sebenarnya ya, Nuk, Iya. ya? Bajunya robek ya. Ini aslinya ya nggak gini kan? Iya. Kayak di Melotrok gitu loh. Ya, dibuka. Tapi ini bukan baju lokal ya? Bukan dia Mas ya? Bukan busana lokal ya? Bukan. Tapi memang baju khusus pesta, tapi pesta-pesta Jepang. Iya. Tahun 40-an Mas Iya. modelnya. Jadi kan ya saya lihat kalau malam mabuk ya, minum sake. Kemudian sama ada orang Jepang pakai baju kimono gitu ya kayak komandannya gitu. Nari-nari gitu Mas, kayak di dalam gitu. Kayak yang nari gini muter tuh loh, misal gini. Muter gini tuh. Nah, biasanya dia paling suka ngebikin mabuk yang lakinya karena habis itu gak diapa-apain, nunggu lakinya tidur. Oh, pinter juga ya, maksudnya dia cari jalan. Komen tuan minum gini-gini kita happy-happy intinya gitu. Jadi dia nggak sempat sampai seperti itu gitu. Cara nolak halusnya gitu loh Mas. Karena dia tahu ya bagaimana waktu itu memang kerasnya militer Nippon seperti apa. Karena salah sedikit langsung dipenggal. Kita masuk laut mana ya, Ip? Laut sini? Oke, let's go. Iya, kasih lihat. Biar nanti ditampilkan. Baunya harum banget. Udah. Kok masih terbayang-bayang anak kecilnya. Waduh, ini debunya lebih banyak lagi. DP. Kursi Mbak. Hah? Ada kursi. Fadi jagain Om Hao ya. Iya bentar. Bentar tisu dong, bentar tisu. Gila debu banget. Aku sih kalau aku ngerasainnya ya penderitaan ya Mas Hao. Iya. Lebih ke perempuan-perempuan ini. Iya. Maksudnya mungkin energinya mereka itu karena hampir sama, jadi mereka berkumpul. Menyatu. Tapi energinya menyedihkan kalau menurut aku. Dia muternya itu ya jadi negatif. Ini tempatnya tuh, lihat deh, Fat, nggak kayak tuh, nggak mungkin dilewatin gitu loh. Bisa nggak? Tapi ini kebun ini. Ini langsung Oh, kebun ya, kebun ya, Fat? Oh iya, langsung keluar lagi deh, hancur. Oh iya. Jangan-jangan takut banyak ini. Ya jangan ada ular, Fat. Kalau paku bareng. Iya, paku. Isi hancur ya. Tuh, Ip. Tuh. Jatuh pakuknya juga. Om Hao, di sini aja Om Hao. Fat. Apa? Kenapa sih? Enggak, dia minta maaf terus sama aku. Si Iya. Sukinah. Minta maaf kenapa dia? Karena dia ngerasa ya sebagai ibu dia hah? Majuan maaf. Iya, sini Mbak Sarah. Itu Soalnya nggak aman. itu rapuh soalnya. Ya. Jadi sebagai dia ngerasa gagal gitu, dia ngerasa dia kok nggak perjuangannya dia tuh kurang gitu. Harusnya dia bisa melakukan lebih untuk nggak berpisah sama anaknya. Walaupun misalnya anaknya selamatkan, tapi dia nggak tahu. Gimana nasibnya, gedenya gimana ya? Dan itu yang terus yang ada di sini dan ininya dia tuh kan terganggu akhirnya. Makanya terakhir ini dia bunuh dirinya ini ya Mas Hao ya, makanya di sini kok kayak bau darah juga. Iya. Pakai ini. Ini loh Mbak, jepit Pakai apa? jepit rambut yang klip. Kan dijepetin, Oh, dia ambil itu kan. kesini? Iya, itu kan tajam loh Mbak, kayak bentuk kupu-kupu gini kan. Iya, tahu. Ceklik gitu loh. Pinggirannya ya tajam itu, lumayan tajam itu. Potong nadi. Ini loh Mbak Sarah, kan kalau perempuan kan ada jepit rambut. Iya. Yang gini kan. Yang ini yang kayak di salon itu. Tapi yang yang tajam. dia seng. Kalau diambil cetek gini kan, ujungnya kan lancip. Aduh. Berarti yang meninggalnya pelan-pelan juga. Maksudnya dia Oh, kehilangan. menderita dulu tuh pas itu. Iya. Karena di kamar mandi terus
dia ngebahasain diri dulu gitu. Itu dia minta maaf, kayaknya itu deh. Dia minta maaf di situ. Karena mungkin pada saat dia sekarat itu tuh muka anaknya gitu kayak Residual memori ya, Mbak ya. dia minta maaf kayak lo kebahagiaan gue kok gue nggak memperjuangkan gitu. Aku dari tadi ngeliat anaknya terus, terakhir dipeluk gitu, lucu banget anak cowok. Dan itu sudah menunggu 5 tahun, Mbak, kayaknya. Baru dikasih putra gitu. Iya, makanya Sempat ketemu? enggak, maksudnya kehamilannya tuh untuk orang dulu, apalagi orang dulu udah termasuk udah lama. usianya udah cukup, udah terlalu tua lah kalau zaman dulu. Kan nikah muda tuh Mas, misal 18 Nah, tahun. ini tuh umur 20-an baru dikasih anak Iya, nikah muda. gitu. Pada saat anaknya umur 3 tahun, Usia 24. akhirnya kejadian ini. Aku masih terngiang-ngiang nih, apa yang bisa aku bantu? Tapi aku bingung masalahnya gini, kalau misalnya kita cuma bisa bantuin doa dan kasih energi baik. Karena apa? Karena dia bunuh diri, Pak. Aku nggak bisa apa-apa. Cuman dari tadi dia minta maaf, dimaafin nggak ya sama anaknya? Aku nggak bisa jawab gitu. Mas Wisnu dilukiskan sosok nipongnya satu. Antaranya ya. Ya, yang saya tadi aja. Ya. Yang tadi Mas Wisnu lihat, Ya. yang waktu kita di rumah pertama itu seperti apa? Satu apa tiga-tiganya? Satu saja Satu Mas. aja. Iya, Ini nipon yang mana? nipong saya. Yang tadi itu Mbak, Iya. Oh, dia minta. request apa? Daripada nguap nanti Mas Wisnu. Nipong Mbak Sarah. Om Hao, mendingan ditahan apa aku ngikutin gerakan kamu? Ngikutin gerakan. Ini udah mau aman Mas, udah mau jam 1. Kenapa emang? Tadi kan jam 12 sampai jam 1 untuk apa ya? Penyerapan energi, dan tadi saya sudah menawar di sana, sudah ini nanti ditutup sama gambar ini udah. Ini yang di depan ya. Iya, yang pertama tadi. Terus Iya. Oh, sini. Ini sebenarnya ada dua lagi rekannya ya, Mas ya. Iya. Ada, Mas mau sekalian. ada dua. Tapi dua rekannya. siluet saja Siluet. komplit Di- dengan pas di topi. belakangnya dia. Iya. Nah, dengan topi itunya. Iya, tapi nggak kelihatan mukanya Mas. Siluet aja. 3 Mbak. Minta 3. Oh, minta tiga-tiga digambar. Ya. Fadi di sini sama Om Hao sama Wisnu ya. Dika ikut aku yuk. Dika mana? Oh, yang ikut. Lu ikut aku. Aku dari tadi masih penasaran sama si Sukinah sebenarnya, karena walaupun dia bunuh diri, tapi entah kenapa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi sebenarnya dia pengen kalau misalnya diberi kesempatan itu pengen minta maaf sama anaknya. Dan aku dari tadi berusaha untuk coba kasih tahu ke dia kalau hey, mungkin anakmu selamat loh gitu, mungkin anakmu juga tumbuh besar dan ya meninggalnya secara natural, maksudnya emang tua gitu. Tenaga itu masih banyak. Itu juga muhal bener kayak. Iya, nggak apa-apa Mas. Oh iya Mas. Gini. Pusing. Pusing jatuh. Mau vertigo? Panas gue enggak panas. Mau Nanggung Mas. iya agak nunduk boleh. Boleh apa? Pak kita keluar aja deh Mas. Di sini aja ya. Ya Mas Wisnu, kita Keluar kasih aja. jeda dulu aja. Ntar taruh Wisnu vertigo soalnya. Iya. Hah? Panas ininya Mas. Iya, kita pindah luar aja. Kuat nggak? Kuat berdiri nggak? Gue bapak ya? Hah? Kita bawain dulu aja. Dari mereka ya Mas. Iya, iya Mas. Kenapa mereka ngasih apa ke Wisnu? Oh, Nano, Mas Fadi, kita berdua aja. Lalu kita posisi kita berdua. Iya, yuk, Gua berdua dulu. Salah gua apaan anjing? Pusing. Kenapa gua nggak boleh ikut sama mereka ya?
Sukinah ya Pak? Sukinah. Doa aja sih. Kita doain ya guys. Kasihan soalnya dia muter-muternya gitu terus Ip. Itu nggak bisa kasih tahu, maksudnya kayak dibantu jelasin ke dia gitu loh. Aku udah dari tadi nih aku kayak berusaha untuk berdialog gitu kayak, hey mungkin anak kamu tuh sampai tua loh hidupnya gitu, bahagia. Tapi dia kayak ngeyel gitu, kayak nggak kayak mau ngajak aku debat gitu. Iya kenapa? Gue diusir di sana. Kenapa? Nggak tahu. Karena nggak ada yang jagain. Hah? Kalau itu gimana? Nggak tahu, gue diusir demi Allah tadi. Diusirnya gimana? Oh, enggak, tadi Wisnu hampir jatuh kayak vertigo. Terus? Badan dia panas juga sama kayak Om Ho ngerasa panas dari awal kan. Terus Wisnu kayak mau jatuh gitu. Terus kan aku pegangin, kata Om Ho, yaudah kita di luar aja. Nggak tahu ya, Mas Ho, aku gini. Oh, kita bertiga, soalnya di gambar Wisnu bertiga. Jadi kalau misalnya gue dekat Wisnu, berasa kayak Jepang bertiga itu. Makanya gue diusir. Nah tadi makanya gue ikut sini aja. Iya mas. Kamera sini ya. Ini saya racik. Iya panas, kerasa mas yang sampai sekarang. Ini apa gerak? Ini sosok tadi yang memeragakan ke saya untuk seppuku. Ini dua temannya tadi yang sudah dicoret ya mas ya? Iya. Ini pedang Shin Guntonya dan di terakhir mereka minta Inomaru, bendera sama Nippon tulisan di situ. gimana? Wisnu, Om Ho. Ini sensasinya Luar biasa. Tuh. Hah? Yang ngusir gue tadi berdua. bukan musir, bukan. Ngusir parah. Susu time. Mas Al, boleh tolong jelasin Mas Al Ya. tadi? Oke. Kenapa gue diusir? Jadi Karena? kita tadi gambar sosok bertiga ini mbak. Ya. Ini yang tadi memeragakan untuk arah kiri, seppuku. Oh, ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Ya. Oh. Yes. Terus Dan kita pas posisi bertiga, terus posisinya ya sama. Kita ada di dua belakang. rekannya di belakang Fat. Daripada nanti kita kerasukan bertiga dan merasa panas di sini ya Di mas. sini panas di dada gue tiba-tiba. Oh, tadi Wisnu hampir kolaps tuh. Iya, karena memang tekanan dan energi yang mereka keluarkan itu negatif dan dendam amarah. Oh. Ya. Auranya ini sebenarnya kalau dibuatnya merah mas ini mas. Merah api. merah api. Iya. Kemudian ini Shin Guntonya mbak, pedangnya jadi melayang-melayang seperti ini. Ya. Iya. Nah. Dan ini sebenarnya ada noda-noda darah juga. Di terakhir mereka minta bendera Inomaru sama Nippon tulisan di bawah. Oke. Jadi Mbak sih kayaknya dapat Itu kesimpulan sebenarnya dari tadi itu tempat ini lebih energinya tuh lebih looping. Jadi diajak move on nggak bisa. Satu-satunya yang bisa move on itu hanya Kokom. Iya. Kokom bisa lepas, bisa akhirnya dia pas tadi kita ajak berdialog, Pak diajak berdialog, kita buka pelan-pelan, ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya mengingat sesuatu yang baik dan bisa melepaskan. Dan dia nggak marah sama orang tuanya yang ngejual dia juga sih. Betul. Dia malah marah sama dirinya sendiri Iya. gitu. Boleh no kasih lihat Kokom? Kokomnya aja. Iya. Itu meluap-luap lah. Ya. Kokom. Kokom. Error ya. Bentar. Ini Itu Megumi tadi ya, si Sukinah. 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 Oke, Ini ini Kokom. Kokom. Ini adalah satu-satunya yang bisa move on. Kita senang banget bisa ngebantu ya Fat, dan itu juga nggak direncanakan kok tiba-tiba dapet yang dari luar ya gitu. Oke. Terus kemudian ada yang kedua, sosoknya siapa tadi? Yang mana? Oh, yang pertama orang-orang apa keluarga Belanda. sebenarnya yang keluarga Belanda ini kan ceritanya juga udah jelas juga ya sebenarnya. Udah detail gitu kan. Tapi maksud aku Fat, juga mereka ini aku lagi ini aja dari tadi ya, sebenarnya ini semuanya looping. Mereka looping nggak bisa dibuka, nggak bisa terlalu apa nih closure-nya, nggak ada. Ya itu aja, kejadian itu, kejadian malam itu, rasanya malam itu, udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Next Sukinah. Ini ya, sebelumnya kita sempat dapat 3 nama ya tadi ya. Iya. Ini. Ya. Ingatnya. Sukinah ini Mbak Ini Kokom. Kokom baru pertama kali nih komunikasi sama hantu Mbak di debat.
Dalam hati mau bergejolak tadi kayak gimana aku bisa bantu apa, tapi nggak bisa karena dia tetap looping bersikeras di situ, ya udah. Dan dia bunuh diri kan akhirnya. Dia bunuh diri. Ya itu dia, Dan itu yang bikin susah juga sih iya, sebenarnya. kerasnya tapi itu karena tadi apa, Mbak mungkin terlalu tenggelam dalam emosinya dia yang terakhir dia meluk Sama anaknya. anaknya Itu yang bikin Mbak kayak oke, Akhirnya- apa nih yang bisa gue gali, Iya, ternyata ngerti. apa ini yang bisa gue bantu? Iya, nggak bisa ternyata. Tapi nggak bisa ya, susah Nggak ya kan? bisa. Dan Gimana? ya karena didebat Mbaknya, jadi kita cuman bisa kasih energi baik. Oke, next, terakhir. Ini sensasi yang Oke, ini 3 orang yang sempat berinteraksi dengan Om Hao. Tadi yang ngelakuin apa tadi Om Hao? seppuku. Yang di tengah ya? Nah, yang yang tengah. Ya. Dan juga di looping dalam amarah dan dendam ya Om Hao sampai Iya. hari ini. Iya, Oke. dan mereka seperti gini Mbak, jadi ada entitas komunitas Nipong itu yang seperti mendapat tempat tersendiri, jadi berbeda dengan sosok-sosok lain. Jadi seperti mereka memang kamu dulu hidupnya seperti itu, setelah di alam sana juga seperti dikasih grup sendiri gitu Ada loh, Mbak. grup sendiri, Iya, ya. grup sendiri. Jadi mereka ngerasanya gue diasingin Iya. gitu. Dan mereka ini sampai hari ini karena seperti halnya orang asing yang nggak punya paspor di negara orang, di negara kita, Oke. gitu. Jadi terlunta-lunta, Iya. nggak bisa pulang ke sana juga secara energi karena nyebrang laut. Nggak bisa. Iya. Iya, harus nempel di orang. Nggak Iya, mau ditempelin, jangan ya. Oh gila, nyebrang laut ditempelin ke Jangan. orang. Memang milih ini sih mas, Iya, milih wadah yang Iya. nggak mereka pilih-pilih nggak Iya. sembarangan bisa Gitu. misi. Dan ini tadi pas pada saat tambahan ya, pas pada saat menggambar mereka ini rasa panas di sini. Iya. Iya. Untuk Kita sama berdua Mas Hao. ngerasain. Tadi lihat juga kayak Sorry, bukannya nggak setia kawan. Tapi Fadi nggak. Tapi sumpit. Oke. Ya udah Saradix, udah cukup ya, udah panjang ini, udah kayaknya 4 episode. Oh enggak ya? Berapa? Berapa itu? 2. Anjay. 12. Oke. Ya udah Saradix, kita tutup aja, udah capek, udah puas. Semoga tayangan malam ini bisa mengobati rindu Saranika. Asik. Itu Saradix dan Javanika. Betul. Ya. Itu kan kita udah lama sekali nggak collab, akhirnya bisa collab lagi. Terima kasih Om Hao sudah mau main lagi, datang ke Diary Misteri Ya, Sarah. hartelek bedang. Bitter Balen. Nggak ngerti apa. Itu Terima katalog kasih. gedang itu pepaya, gedang. Oh Hartelek iya. bedang. Terima kasih dari Lubuk Hati. Oh, Arigato gozaimasu. arigato gozaimasu. Irasemasu. Ya, ira-ira senawai narimashita. Ike miyabe. Ya udah, kita tutup aja ya Mas Hao ya. Wisnu, Fadi, tapi intinya adalah tau nggak apa? Tau nggak? Tau nggak? Tau nggak? Kita suruh move on guys. Kalau terlalu lama kita dendam akan sesuatu, itu yang menderita. Bayangkan, looping terus sampai kayak gitu. Dendam, marah, benci, ngiri, kesel. Nah, jadinya kan nggak baik. Jadi move on. Udah kalau misalnya emang udah nggak sayang, ya udah. Kameranya di situ, Oh iya. Oh iya, gitu. Kameranya di situ. Ya udah. Oke, Saradix, saya Sarah Wijayanta. Saya Fadi Iskandar. saya Wisnu Hardana. Om Hao dari Kisah Tanah Jawa mengucapkan terima kasih pada Saradik dan Diary Misteri Sarah. Kita tutup ya Mas, Mbak ya. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. DMS KTJ, naik terus!